kita akan berbincang bersama salah satu pegawai Basarnas dari bidang komunikasi. Tema yang kita angkat adalah suka duka menjadi petugas komunikasi di Basarnas. Seperti kita tahu, banyak orang hanya melihat aksi penyelamatan di lapangan. Tetapi jarang yang menyadari bahwa di balik semua itu ada tim komunikasi yang berperan penting. Mereka inilah yang memastikan informasi tersampaikan dengan cepat, jelas, tepat, sehingga operasi pencarian dan pertolongan bisa berjalan dengan lancar. Hari ini, kita akan mendengarkan secara langsung cerita suka dan duka dari seorang petugas kom atau komunikasi. Mulai dari pengalaman berkesan, tantangan, hingga hal-hal menarik yang mungkin tidak banyak diketahui. Baik, mari kita sambut narasumber pada pagi hari ini. Selamat datang Pak Sudiarto. Terima kasih sudah bersedia berbagi pengalaman bersama kami. Bisakah Bapak ceritakan sedikit mengenai latar belakang akhirnya bisa bergabung Basarnas khususnya di bidang komunikasi? Latar belakang itu kalau mau cerita ya, saya itu memang orang di bidang komunikasi atau lebih spesifik di bidang data. Tapi kemudian mungkin dirasa bisa masuk di sebagai jabatan operator komunikasi. Dan dulu memang awalnya saya mendaftar di portalnya SSCASN, itu melihat ada formasi operator komunikasi. Selain bidang saya, pendidikan saya juga melihat. Saya kan lulusan teknik telekomunikasi. Kalau spesifikasinya lagi sih lebih ke komputer dan jaringan, seperti itu. Tapi memang kalau di Basarnas sendiri itu dunia yang sangat baru buat saya. Tapi dengan optimisme saya bisa mengikuti lah. Kemudian kita kan semua diajari untuk core value ASN berakhlak, diantaranya itu adaptif. Jadi sejauh ini sih saya masih bisa aja dengan dukungan pengalaman dan latar belakang pendidikan gitu. Terus seperti apa gambaran tugas utama seorang tim kom dalam mendukung operasi Basarnas sehari-hari? Kalau operasi pencarian dan pertolongan ya khususnya ya, memang yang utama kan memang sudah ada rescuer yang berada di lapangan. Kemudian ada tim lain, tim pendukung. Jadi kami itu tim komunikasi adalah statusnya tim pendukung. Bisa dibilang tim yang di lapangan bisa bekerja tanpa orang komunikasi, tapi saya yakin akan terkendala seperti itu. Jadi bukan yang terpenting, tapi cukup penting orang komunikasi. Kalau orang di lapangan kan fokus sesuai dengan rencana. Kemudian orang komunikasilah yang bertugas untuk mengupdate data-data dan informasi. Misal rescuer sedang melakukan pencarian sesuai rencana di pagi hari. Tapi dalam perjalanan waktunya itu ada update informasi. Kita kan orang komunikasi tidak duduk di kom saja, tapi kita aktif nyari informasi, data dukung yang valid, yang A1. Kemudian kalau data itu dirasa perlu, itu akan kami sampaikan ke tim di lapangan. Dan itu penting untuk efisiensi pelaksanaan pencarian dan pertolongan. Misal rencana hari ini adalah penyisiran ke utara, tapi kemudian ada update informasi dari warga lokal menemukan tanda-tanda di sebelah selatan. Kalau kita tim komunikasi tidak mengupdate, kemungkinan pencarian hari itu akan lebih sia-sia seperti itu. Tapi ketika kita sampaikan update informasi yang kita dapat, kemudian tim di lapangan menindaklanjuti, itu yang akan menjadikan pencarian lebih efektif. Itu kurang lebih seperti itu peran petugas komunikasi. Ini kan pengalaman Bapak sudah banyak ya. Dari sekian banyak pengalaman, momen apa yang paling berkesan atau membanggakan selama bertugas di bidang kom? Nah, kalau dibilang banyak, cukup banyak, tapi masih lebih banyak yang lebih senior begitu ya. Kebetulan kan saya baru tahun keempat di sini lah ya, mungkin baru 3,5 tahun. Tapi memang kami adalah penjabat petugas komunikasi yang pertama. Sebelumnya itu kita tidak ada petugas komunikasi.
Jadi yang benar-benar fokus di petugas komunikasi itu baru kami. Yang berkesan itu sebenarnya semua hampir berkesan. Kenapa? Karena saya terus terangkan orang baru di bidang SAR. Kemudian paling kalau kita mau merujuk ke masing-masing operasi SAR itu semuanya unik, tidak ada yang benar-benar sama. Tapi kalau lebih spesifik lagi, yang berkesan itu seringnya malah kalau operasi SAR itu berlangsung atau terjadi di sekitar rumah saya, tempat domisili saya. Jadi saya itu sering pergi aktivitas di luar ruangan seperti di sungai dan lain-lain. Kemudian di situ terjadi kondisi membahayakan manusia, itu yang menjadikan operasi SAR itu bagi saya itu lebih terasa ada ikatan emosi seperti itu. Tapi sekali lagi semuanya berkesan sebenarnya. Tapi lebih ke karena ikatan emosi, kayak saya sering di lokasi itu, kemudian di situ terjadi bencana dan lain-lain. Itu saja sih, kalau secara teknis hampir sama semuanya. Itu aja. Kalau menurut Bapak nih, hal apa yang menjadi nilai lebih atau sisi menyenangkan ketika bekerja di kom? Sisi menyenangkan atau nilai lebih sebagai kom gitu ya. Mungkin sebagai info awalnya bahwa semua hal dan semua jabatan itu punya plus minus ya, punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Tapi memang kalau kita mau ambil dari sisi kom, nilai lebihnya itu saya pribadi itu senang memberikan informasi sesuai dengan tupoksi orang komunikasi. Jadi kalau saya dapat informasi hasil dari menggali ataupun ada masukan info A1, kemudian saya bisa menyampaikan ke tim di lapangan sehingga pencarian bisa berhasil, itu ada kesenangan dan kebanggaan sih. Jadi intinya kami tuh jadi merasa punya andil yang nyata gitu. Kalau sekedar melaksanakan tupoksi kan ya kita sekedar melaksanakan aja, tapi kemudian kalau dapat info A1 valid yang bikin pencarian sukses, itu yang bikin kita bangga dan senang. Kalau dalam situasi darurat, komunikasi kan menjadi hal krusial, Pak. Bisa diceritakan pengalaman ketika menghadapi kondisi tersebut? Ya, betul ya, bahwa kami tim pendukung, terutama dari sisi informasi, kami mengolah informasi bahwa ya itu tadi, kalau yang di lapangan sesuai dengan rencana awal, tapi kemudian kita dapat informasi updatean, itu kita bisa sampaikan. Itu jadi momen-momen iya beda seperti itu. Terus kalau soal tantangan Pak, yang biasanya dihadapi petugas kom, baik secara sisi teknis maupun non teknis, itu gimana? Tantangannya ya yang terbesar ya, itu sisi teknis dulu. Kita kan kerja 24 jam. Saya itu kalau siaga, kalau siang biasa aja. Terutama kalau malam, kita harus bisa atau pintar bagi fokus antara istirahat tapi tetap dalam mode siaga. Itu kan, itu yang kita kadang, saya sendiri sih agak merasa kesusahan. Susah sih enggak, tapi bimbang ya, antara kita ngantuk tapi kita tetap harus bekerja siaga. Akhirnya saya ambil jalan tengah, tidur sambil ngadep HP, sambil pegang HT. Itu yang tantangan terbesar saya sih, terutama. Masalahnya kalau sudah ngantuk kan tidak ada lawannya, obatnya ya harus tidur. Tapi sekali lagi saya tetap harus dalam mode standby seperti itu. Dari obrolan tadi kita tahu bahwa peran kom di Basarnas bukan hanya menghubungkan pesan, tetapi membantu untuk kelancaran di dalam setiap operasi pencarian dan pertolongan. Saya Muhammad Aksal Andrianto pamit undur diri. We are family, Afiq Nam Jagat Samagram.